Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ini kan ada sistem IPSI, ada sistem tapak suci. Kalau sistem tapak suci itu beda lagi. Pengen masuk ke tapak suci, tapi dia mungkin bener-bener gak tahu gitu dan gak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Sikap, Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di siang kali ini kita bakal ada kedatangan tamu yang spesial banget dari UKM yang ada di UIN Banten, teman-teman. Nah, salah satunya yaitu UKM Tapak Suci nih. Kita kan kepo banget kali ya sama UKM Tapak Suci tuh ada apa aja sih gitu tuh. Nah, mempelajarinya tuh di dalamnya apa aja. Kita bakal bincang-bincang di podcast siang ini bersama, kenalan dulu kali ya. Halo Tum, selamat siang. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Mungkin alamat gak usah kali ya? Gak usah, nanti Nggak dikirim usah. paket nanti. Jangan Iya, dong. nama saya Muhammad Iya, Yusuf. nama aja. Sama jurusannya mungkin. Jurusan Pendidikan Agama Islam. PAI. Iya. Nah, di sini kita tuh bakal bincang-bincang tentang apa tuh? Tentang tapak suci Tapak kan suci. ya. Oke, nah karena ini ketua umumnya otomatis sudah tahu banget dong ya dalamnya tapak suci itu seperti apa, mempelajarinya apa aja. Boleh langsung nih kita bakal nanya-nanya karena Tum Yusuf ya manggilnya ya. Ya. Karena ini teman-teman pastinya kepo dan mungkin ada banyak teman-teman semester 3 atau semester 2, 3, 4 sampai 5 bisa ya masuk tapak suci. Nah, Bisa. Oke teman-teman nih kita langsung aja nanya ke Tum Yusuf, apa sih Tum tapak suci itu? Kayak UKM-nya tuh gimana gitu? Oke. UKM Tapak Suci sendiri ya di UIN Banten itu adalah sebuah wadah yang bergerak di bidang kesenian dan juga olahraga, khususnya di olahraga bela diri yaitu pencaksilat tapak suci. Nah, di UKM ini kita mewadahi mahasiswa yang memiliki minat ataupun bakat di bidang bela diri tersebut. Nah, dan juga nggak hanya fokus di bidang bela diri, di UKM Tapak Suci ini kita mengembangkan keorganisasian juga. Jadi di samping keartitan, di samping juga keorganisasian gitu. Jadi biar balance. Sama kayak pencaksilat gitu ya? Iya. Ternyata bela diri, memfokuskan ke bela diri. Bela diri. Oke, jadi ada nggak sih nilai-nilai yang utama gitu tuh di tapak suci ini? Ya. Nilai-nilai keislaman pasti dipegang karena kita memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Kayak tagline-nya gitu, dengan iman dan akhlak menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak menjadi lemah. Gitu. Ya oke. Karena mungkin bendungannya juga UIN kali ya, udah Islam, jadi di dalamnya juga mungkin Islam semua gitu. Ya. Oke. Nah selanjutnya itu tapak suci ini tuh sejak kapan sih berdirinya di UIN Banten ini? Nah, tapak suci awal mula berdiri itu pada tanggal 6 Juni tahun 1994. Jadi pada masa itu sebelum sebelum jadi UKM, nah tapak suci ini adalah unit dari UKM Gesbika. Ya, unit kebudayaan pencaksilat. Nah, dari situ ada 3 mahasiswa yang mempelopori bahwasanya buat ngedirin UKM tapak suci. Yang jadi pelopornya itu Kak Asep Bukhari. Nah, dan itu pun beliaulah yang jadi ketua umum pertama. Kak Asep Bukhari, Kak Ahmad Golawi sama Ustadz Halafiyah. Dan juga ketika pembentukannya itu dibantu sama pendekar langsung dari Jogja asli yang ditugaskan buat ke Banten buat ngembangkan tapak suci. Itu almarhum Endro Tamtomo namanya. Nah, dari situ mulai dibentuk tuh, dipelopori sama Kak Asep tadi. Nah, dibantu sama Pak Pendekar dari perguruan langsung dari tapak suci di Jogja pada tanggal 6 Juni 1994. Udah lama banget dong ya? Udah lama. Berarti udah kira-kira 31 tahun ke sekarang. Berarti ya ibaratnya membernya banyak dong. Tapi sih muridnya ya? Harusnya banyak. Jadi udah beberapa generasi. Udah. Kalau Tum Yusuf generasi berapa nih? Mungkin generasi ke
27 kali ya. Udah jauh banget soalnya. Udah jauh banget, iya. Dan sekarang adik-adiknya Tum Yusuf masih ada kan ya? Masih ada. Oh iya, udah lama banget itu. Terus kalau misalnya kegiatan di UKM Tapak Suci ini apa aja gitu? Kegiatan rutinnya? Kalau misalkan kegiatan rutin pasti kita latihan sih. Latihan wajib di Selasa Kamis. Itu bertempat di kampus 1. Latihannya itu ba'da asyar sampai setengah 6. Nah itu latihan rutin setiap minggu lah. Kalau misalkan kayak kegiatan yang lain itu mungkin ada program kerja ya. Mungkin dari kegiatan kayak studi banding sama univ lain. Ataupun kita yang ingin studi banding gitu. Kalau ngomong-ngomong studi banding tadi, udah kemana aja nih Tapak Suci? Kayak misalnya studi banding di daerah Banten dulu deh, kemana aja gitu? Kalau buat studi banding ya, mungkin kita yang selama ini yang jadi tuan rumah. Jadi yang dari Lebak, dari Pandeglang, dari Cilegon itu ke sini. Kita yang menjadi tuan rumah. Ya. Gitu. Jadi lebih banyaknya dominannya kita yang jadi tuan rumah dibanding kita yang sowan keluar gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya latihan itu cuman Selasa sama Kamis aja? Ya, itu latihan wajib. Latihan wajib itu Selasa per sama minggu Kamis. itu ya? Iya, per minggu. Ada nggak kayak itu latihan wajib itu dari misalnya kan Tum kan bakal lengser juga kan ya? Iya. Tapi nanti boleh ikutan lagi gitu nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh. Baik itu demisioner, alumni ataupun apa. Dan kita pun kalau misalkan ada Tapak Suci dari luar ya, kita welcome. Karena sesama satu naungan gitu. Iya, kalau misalkan buat latihan ya kita welcome buat semuanya gitu. Saling aja. Jadi walaupun dia demisioner udah tahun lama banget, dia masih boleh ya buat join latihan gitu. Iya. Tapi yang diwajibkan ini mungkin anak-anak murid-murid yang terbaru, peserta-peserta baru anggota, gitu ya. Anggota yang baru. Ya. Yang masih aktif. Anggota juga. Oke. Terus kalau misalnya sistem latihan kayak gitu tuh siapa tuh yang menjadi ininya? Apa sih kayak pelatih. Gurunya gitu, pelatihnya gitu? Buat pelatih sendiri karena mungkin kita ada beberapa tingkatan ya. Di Tapak Suci sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama siswa itu masih kuning polos. Nah, siswa juga ada 4 tingkatan, melatih 1, 2, 3 sampai 4. Nah, di siswa baru beralih ke kader. Kader juga sama, kader melatih 1, 2, 3 sampai 4. Habis itu baru ke pendekar. Pendekar itu hitam sabuknya. Nah, buat yang melatih sendiri di Tapak Suci itu yang boleh melatih itu yang udah menginjak ke sabuk kader. Sabuk biru tadi. Nah, itu boleh ngelatih jalannya. Baik latihan di kampus ataupun ngelatih di unit-unit luar gitu. Terus itu mayoritas anggotanya itu laki-laki apa ada perempuan juga? Walaupun Tapak Suci bela diri ya. Iya. Tapi enggak nutup perempuan sedikit. Perempuan juga banyak kok. Jadi boleh gitu ya. Banyak perempuan juga yang ikut yang di dulu dibela di Tapak Suci. Benar-benar. Berarti tadi tuh dari anggota aja tuh ada ininya ya tahap-tahapnya. Iya, ada tingkatannya. Ya. Tadi warna baju gitu ya? Warna sabuk. Oh, sabuk. Tingkatan sabuk. Kalau bajunya putih. Bajunya merah sama kuning. Merah sama kuning. Kalau misalnya pendekar tadi sabuknya hitam. Tapi bajunya tetap sama? Bajunya sama. Oh, semuanya baju sama? Iya, yang beda itu cuma sabuk. Oke. Jadi kayak gitu. Terus apa aja sih prestasi yang udah didapat nih sama UKM Tapak Suci ini? Kan udah lama banget ya tentunya. Mungkin udah banyak banget kali ya prestasi-prestasi yang diraih oleh UKM Tapak Suci ini. Karena melihat juga kayak ke belakang udah 30 tahun lebih nih gitu. Kayaknya udah amazing banget gitu kan. Kira-kira apa aja itu Kak? Pas tahun 2021 itu di Bandung. Di Bandung kita mendapatkan juara umum kedua. Dan juga pas 2023 itu pas ke Malang, itu juga dapat tuh juara umum ke Malang. Nah, dan yang terbaru kemarin juga kita event di dalam juga masih di daerah Banten, Kejurwil kemarin alhamdulillah anak-anak ada yang dapat emas, ada yang dapat perunggu 2 orang sama yang emas itu 1. Nah, buat yang Kejurwil nanti itu juga buat persiapan ke Jurdun di Solo. Itu khusus perguruan Tapak Suci. Nah, dan waktu pas Porprov 2022 pun waktu itu anak UKM Tapak Suci yang mewakili kota Cilegon itu dapat medali emas ya di ajang Porprov.
Dan waktu Pomnas 2019, 2022, nah yang menjadi perwakilan Banten itu ya alhamdulillah di Tapak Suci di UKM itu, yang mewakili Banten di ajang Pomnas waktu itu. Udah banyak banget ya. Mungkin kalau disebutin nggak Iya, cukup nih ya. nggak cukup Kalau waktunya. semuanya disebutin nggak cukup ya teman-teman. Iya. Jadi itu tadi sekilas info Sekilas. tentang prestasi yang udah didapat nih dari UKM Tapak Suci. Itu Iya. udah banyak banget nih. Kalau aku boleh tahu nih Kak, tadi kan ada yang dapat emas gitu-gitu kan. Nah, itu kan kalau lomba kayak gini kan otomatis personal dong ya. Personal. Nah itu kalau dapat kayak gitu disimpan di markasnya apa boleh bawa pulang ke rumah gitu untuk yang lomba gitu. Terkait buat medali ataupun piala gitu ya. Kalau misalkan kan ini ya kategorinya perorangan ya, nggak kayak misalkan tim kayak sepak bola mungkin ya piala. Nah kalau buat medali itu boleh dibawa pulang, kecuali kalau misalkan memang dapat juara umum, dapat piala yang gede, itu baru ditaruh di di sekretariat gitu, baru gitu. Misalnya pengalaman tadi tuh pengalaman di pas lombanya ya kan tadi udah banyak banget tuh ya, sampai ke Solo, sampai ke mana-mana gitu kan. Nah itu tuh pengalamannya gimana sih Kak, kayak lomba-lomba kayak gitu tuh? Maksudnya kalau lomba cerdas cermat kan tahu ya skor gitu tuh. Kalau ini gimana tuh? Kan itu kan tanding gitu kan, kayak bela diri gitu kan. Nah itu gimana? Boleh dijelasin nggak? Kalau di pencaksilat sendiri ya, terutama tanding, ya sistemnya juga sama, sistem poin. Karena dari serangan ataupun apa itu ada poin-poin tertentu. Kayak misalkan pukulan itu poinnya sekian, tendangan sekian gitu. Dan juga di sini kan ada sistem IPSI, ada sistem Tapak Suci. Kalau sistem Tapak Suci itu beda lagi. Pusat IPSI. Nah, kalau misalkan sistem sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman mungkin dari segi pertandingannya itu ada yang sedikit berbeda ya. Kayak tadi misalkan kalau misalkan pukulan di IPSI itu satuan hitungannya, ya kalau misalkan di Tapak Suci itu puluhan. Cuman intinya tetap sama poinnya mah gitu. Kalau boleh tahu IPSI itu apa Kak? IPSI itu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Oh gitu. Nah, jadi kalau lombanya lah sistem IPSI dia tuh ada dari sananya kayak rulesnya gitu ya? Iya, peraturannya. Oke. Terus apa sih Kak yang menarik banget nih di Tapak Suci? Mungkin aku kalau ngedenger dari tadi nih ya, kayaknya menarik banget. Cuman emang nggak sekuat itu. Kalau aku kayaknya langsung lemah deh, kayaknya kalah terus kalau tanding. Dan karena emang nggak bakatnya. Nah kalau orang yang misalnya nih pengen masuk ke Tapak Suci, tapi dia mungkin bener-bener nggak tahu gitu dan nggak tahu bisa apa enggak, itu bisa nggak sih kayak dari nol banget gitu? Ataupun di luarnya udah ikut Tapak Suci atau apa, kita di sini mau yang itu dari nol kah ataupun hanya tinggal langsung pembinaan lebih lanjut, kita terima, kita latih ya, karena ketika sudah punya kemauan ya insya Allah nanti ke depannya ya pasti akan berusaha. Walaupun kayak tadi misalkan dia masih belum bisa apa-apa, ya kita sebisa mungkin kita kasih tahu, kita latih biar nanti ketika dia atau lomba ataupun kemana ya dia bisa gitu. Nah ya setengahnya dia bisa ngebela dirinya, walaupun enggak di bidang prestasinya, ya setengahnya dia bisa buat ngebantu dia, atau nanti di luar ada hal-hal yang tidak diinginkan dia bisa ngebela dirinya gitu. Nah ya itu tuh kadang kebanyakan kan perempuan katanya lemah gitu ya, makanya aku tanya tadi ada nggak sih perempuan yang masuk Tapak Suci gitu? Kayaknya aku ngeliatnya jarang, cuman ternyata ada banyak juga kan ya, memang untuk penjagaan diri gitu ya. Oke. Terus tadi tuh apa sih yang menarik dari Tapak Suci ini gitu, yang menurut Kakak tuh menarik dan ada pembedaan nih antara, kan bela diri tuh banyak ya Kak? Banyak. Silat, ada taekwondo, karate. Nah itu apa yang membedakan Tapak Suci ini gitu tuh? Menurut Kakak, dan itu menarik banget nih untuk teman-teman supaya bisa gabung gitu di UKM Tapak Suci. Poin ininya gitu. Kalau misalkan perbandingannya sama perguruan-perguruan lainnya, sama Tapak Suci sendiri, ya karena yang awalnya kan Tapak Suci ini juga mungkin di bawah naungan Ortonom Muhammadiyah. Nah, dan itu sebuah organisasi yang lumayan besar di Indonesia, kayak misalkan NU segala macam. Nah, yang menjadi yang lebih menarik gitu ya.
tapak suci itu apa ya? Kalau misalkan bisa dibilang ya pure gitu tuh. Pure kalau misalkan kita mau apa namanya? Berprestasi ataupun apa, kita benar-benar berlatih kerja keras. Jadi nggak ada kayak misalkan ada program-program lain yang kayak hal-hal yang mistis kayak misalkan isi badan segala macem gitu tuh. Iya. Nah kayak gitu. Itu mungkin yang saya ngelihatnya ya masuk akal gitu. Gitu. Makanya lebih menarik ke tapak suci gitu. Oh itu ya, jadi benar-benar pure dari ya tenaga kita Iya, gitu tuh, latihan kerja keras segala macam. Oke, iya sih, aku juga sering lihat sih kayak dia cuman dorong doang tapi udah Iya. gitu kan. Itu apa ya, ilmu ada, aku pernah scroll juga dan kayak oh ternyata ilmu batin gitu ya namanya. Ternyata bisa ya cuman gini doang tapi udah kedorong gitu tuh yang di depannya gitu. Oke, jadi itu sebuah keunikan gitu kalau tapak suci ini benar-benar yang dari tenaganya aja gitu kan, nggak dicampur hal-hal yang mistis gitu. Oke, itu menarik sih ya. Lalu kalau boleh tahu nih apa namanya, bagaimana sih anggota ini mengikuti kejuaraan bela diri itu? Kayak misalnya dia tuh dapat infonya dari mana, terus kayak ada nggak gurunya yang mendampingi gitu kalau dia lagi lomba, misalnya tadi kayak mau ke Solo, itu ada nggak sih yang ngedampingin dia gitu? Ya, terkait buat persiapan lomba-lomba ya, pasti kita juga di latihan-latihan itu ada targetan lah. Ada targetan. Misalkan di bulan ini kita latihan apa, targetnya apa, di bulan ini targetnya apa, kita, apa namanya, dan buat apa gitu. Nah, ketika misalkan 1 bulan atau 2 bulan, nah kita cari tuh event yang emang buat uji coba lah. Coba misalkan hasil latihan dari 3 bulan ini bisa nggak anak-anak apa namanya tanding di gelanggang seperti apa namanya batas kemampuannya. Nah, karena kita juga punya struktur yang apa namanya bidang-bidang tertentu. Misalkan bidang 1 itu mengurus keintelektualan, yang bidang 2 itu ketapak sucian, yang termasuk tadi ngurus-ngurus atlet segala macam, baik dari dia nanti lomba segala macam itu di bidang 2 yang mengurusnya. Ya, kayak lomba ngedampingin, cari event segala macam itu di bidang 2, dan bidang 3 itu pemberdayaan aparat organisasinya gitu. Oke, berarti emang ada ya gitu ya. Ada divisi untuk itu. Iya, gitu. divisi. Oke. Terus apa sih Kak manfaat dari tapak suci ini untuk diri pribadi deh yang menggeluti di bidang tapak suci gitu? Ya. Kalau bilang manfaat, banyak kali manfaat ya. Ya salah satunya tadi kita bisa bela diri. Buat jaga-jaga misalkan kita keluar ada hal-hal yang gak diinginkan, ya kan? Kayak misalkan ada orang yang iseng segala macem, ya seenggaknya kita bisa ngelawan, yang gak jadi samsak hidup. Nah, bisa istilahnya kayak gitu. Dan yang kedua, mungkin kita juga di bela diri ini bisa mencari prestasi yang bisa menunjang karir kita ke depannya kayak seperti apa ya. Karena banyak orang-orang yang berprestasi itu kan apa ya, sertifikat juga bermanfaat juga kan sama buat apa namanya universitas. Salah satunya buat akreditasi gitu. Nah, itu manfaatnya. Terus bisa apa namanya buat diri pribadi ya, mungkin bisa nambah keluar kota segala macam. Itu bisa kan dengan gratis ya, pengalaman. Karena itu pengalaman yang lebih pengalaman itu lebih berharga ketimbang hal-hal yang mungkin kayak uang segala macam gitu tuh. Karena pengalaman susah didapatnya itu. Oke, karena pengalaman itu mahal sih, dan dari pengalaman itu kita kan bisa tahu nih dunia luar gitu ya. Benar-benar. Oke Kak, lanjut lagi nih. Untuk dari UKM Tapak Suci sendiri ya, apa sih yang bisa menjadi membentuk karakter atau kedisiplinan mahasiswa gitu? Kalau dibilang buat ngebentuk karakter sama kedisiplinan ya sebenarnya itu tadi di salah satunya latihan. Kan kita sudah menjadwalkan latihan misalkan dari hari apa sampai hari apa, terus dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu juga bisa jadi salah satu buat nyetak buat disiplin. Karena atlet itu harus disiplin. Iya, disiplin dari waktu, disiplin dari pergaulan, disiplin dari makan, ya, tidur segala macam itu harus disiplin.
Nah, itu jadi salah satu buat pelatihan juga buat mahasiswa yang di sini lah, yang anggota UKM lah. Dan juga kalau misalkan untuk memiliki karakter, kita juga punya yang namanya pengkaderan. Nah, di pengkaderan itu bisa dibentuk karakter karakter mahasiswa seperti apa. Nah, karena pengkaderan juga itu jadi salah satu gerbang awal mungkin ya untuk bisa bergabung ke UKM Tapak Suci. Nah, di situ baru dibentuk pengkaderan, nanti dikenalin lah Tapak Suci itu seperti apa, tradisinya seperti apa, organisasinya seperti apa gitu. Berarti mungkin bisa garis besarnya tuh di Tapak Suci kedisiplinannya itu ya dia bisa disiplin tentang waktunya gitu ya. Terus manage time-nya itu bagus banget karena kan tadi atlet harus disiplin ya. Karena pas lomba kan harus jam segini. Kalau misalnya dia telat diskualifikasi dong ya. Lalu yang kedua mungkin karakternya menjadi lebih tegas atau lebih percaya diri karena dia bisa membela dirinya gitu tuh, dan dia nggak takut gitu loh, nggak cemen gitu kan. Oke. Nah terus tadi kan itu aku nanya nilai-nilai buat apa sih namanya yang dirasa untuk diri sendiri ya. Nah sekarang ada nggak sih Kak impact dari Tapak Suci ini tapi ke spiritual gitu, ke spiritual dan keislamannya si orang yang bergelut di bidang Tapak Suci ini gitu Kak? Kalau misalkan impact ke spiritual ya mungkin seperti yang saya kayak bilang tadi, karena emang Tapak Suci mungkin jauh ya dari hal-hal yang mistis gitu tuh, biar juga orang itu nggak gampang percaya. Misalkan kita mau lomba pergi ke sini biar minta apa segala macam, jampi-jampi segala macam biar menang, ya kan? Nah Tapak Suci itu ada yang Tapak Suci itu biar ngilangin hal kayak gitu tuh, hal-hal yang mistik seperti itu. Bahwasanya ketika kita memang mau juara ya kita nggak misalkan pergi ke A ke B ke C, tapi kita latihan lebih rutin gitu tuh loh, lebih semangat lagi latihan, lebih rajin lagi latihan, lebih kerja keras lagi latihannya gitu. Iya sih, itu banyak sih ya. Kalau misalnya mau ini kita harus datang ke sini. Iya kadang seperti gitu. itu. Iya benar-benar. Bagi kalau orang-orang yang tinggalnya di pedesaan atau di kampung gitu, pasti mereka percaya banget ya. Jadi di Tapak Suci mungkin mindset dari anggota-anggotanya itu nggak percayalah kayak gitu orang. Kalau kita mau menang ya kita usaha aja sendiri gitu kan. Bener-bener. Terus apa nih Kak dari Kakak sendiri sebagai ketum ya, harapan kedepannya untuk UKM Tapak Suci ini? Ya, harapan saya pribadi buat UKM Tapak Suci yang mudah-mudahan kedepannya itu lebih berkembang lagi. Ya, lebih banyak lagi mahasiswa yang berminat, dan juga kedepannya lebih banyak menghasilkan mahasiswa yang berprestasi di bidang pencak silat. Ya gitu tuh. Biar nanti bisa bawa nama baik universitas ataupun nama provinsi, dan syukur-syukur bisa bawa nama negara gitu di ajang dunia. Berarti ada juga ya di ajang dunia juga kayak gitu? Ada. Itu keren sih. Nah itu harapannya. Lalu sekarang nih boleh nih mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena udah banyak banget, kasihan juga ditanya-tanya terus kan. Dan ini mungkin terakhir apa nih apa sih namanya ajakan untuk mahasiswa baru atau semester 2, 3, 4, 5 masih boleh ya? Boleh. 6? Boleh gabung. Iya, kalau misalkan mau pengen ini mah. Kalau gak ngeganggu ya? Bener-bener. Nah ajakannya nih dari ketua umumnya sendiri untuk sama-sama bergabung gitu ke UKM Tapak Suci. Ya, ajakannya buat mahasiswa-mahasiswi UIN SMA Banten khususnya, ayo gabung UKM Tapak Suci buat melatih bela diri dan juga berprestasi. Untuk yang pertama mengharumkan nama pribadi, nama instansi, dan nama bangsa dan negara gitu. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekilas tentang Tapak Suci ya yang keren banget sih, Masya Allah. Bahkan udah 30 tahun lebih gitu ya ada di UIN. Coba bayangin. Itu kayaknya udah banyak banget gak sih piala-piala di sekretnya gitu kan. Kalau dibawa ke sini semua pasti ini gak bakal muat nih ruang podcast kita. Nah makanya tadi itu cuman beberapa prestasi yang ketumnya spill gitu kan.
Terus buat teman-teman semuanya, ayo gabung ke UKM Tapak Suci. Tapak Suci. Oke, mungkin sekilas podcast kita pada siang hari ini. Saya Nikmatul Hasanah pamit undur diri dan terima kasih banyak kepada Tum Yusuf ya atas kesempatan waktunya. Oke, baiklah, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa gabung ke Tapak Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.